Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel bro and sis semuanya. How is everything going? Piye kabare? Punapi gatre? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun hidup kalian mungkin tak sebebas merpati gara-gara PSBB, semoga kalian tetap semangat ya. Jangan mau kalah semangatnya dengan manajemen AC Milan yang begitu bersemangat untuk membeli pemain-pemain baru demi target implisit, yakni Scudetto. Kenapa implisit? Ya, karena manajemen Milan seakan tidak mau gembar-gembor di awal untuk mengejar Scudetto sebagai target dan hanya menjadikan tampil di Liga Champions sebagai target yang diumumkan ke publik. Namun kedatangan pemain-pemain baru termasuk rumor pemain yang akan datang ke Milan menjadi bukti bahwa AC Milan ternyata benar-benar serius memperbaiki diri dan mengejar target Scudetto. Apalagi dengan kedatangan pemain yang aku anggap sebagai monster baru AC Milan. Dijamin pemain ini akan bikin kacau dunia persilatan di Serie A. Oke, tanpa bertele-tele, di video ini aku akan membahas profil pemain baru AC Milan yakni Mario Mandzukic. Kalau di Jakarta pemain ini bakalan dipanggil Bang Suki ya. Atau kalau di Bali bakalan dipanggil Bliman Suki alias Bliman. Jadi untuk lebih mudah di video ini aku akan panggil dia Bang Suki atau Bliman ya bro. Setelah sukses mendatangkan Suoliho Mete dari Torino dan langsung dimainkan saat melawan Cagliari, Milan kembali mendatangkan pemain anyarnya. Ya, Mario Mandzukic resmi berkostum AC Milan pada paruh kedua musim 2020-2021. Doi datang ke Milan dengan status bebas transfer setelah sebelumnya memutus kontrak terlebih dahulu dengan klub asal Qatar, Al Duhail. Bang Suki akan dikontrak Milan selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Selain gercep, manajemen Milan memang cerdas dalam membeli pemain ya. Kita semua tahu kalau keuangan klub bola ini rata-rata tidak sehat akibat pandemik. Namun, manajemen Milan tetap mampu membeli pemain-pemain baru. Coba kalau nggak cerdas, klub bisa beli pemain bintang tapi kesusahan bayar gajinya. Atau bahkan klubnya yang harus berganti nama dan logo demi investor baru. Akibat pemilik dulunya mengalami kesulitan keuangan. Di level domestik, Bang Suki juga sangat berprestasi. Di Bayern Munchen, ia mempersembahkan 2 gelar Liga Jerman dan 2 gelar DFB Pokal. Sementara di Juventus, ia mempersembahkan 4 Scudetto, 3 gelar Coppa Italia, dan 1 gelar Supercoppa Italiana. Di level timnas, Bang Suki adalah pemain yang ikut mengantarkan Kroasia menembus babak final Piala Dunia 2018. Di semifinal, ia mencetak gol penentu kemenangan Kroasia atas timnas Inggris. Doi adalah pencetak gol terbanyak kedua di timnas Kroasia dengan 33 gol dalam 89 laga. Ia hanya kalah dari striker legenda Kroasia yakni Davor Šuker. Nah, bergabungnya Bang Suki ini akan menjadikan AC Milan memiliki monster baru yang tidak kalah menakutkan dari Lord Ibra. Mereka sama-sama tinggi besar, sama-sama merupakan pemain juara, dan sama-sama syarat pengalaman bermain di klub top Eropa. Mereka bisa saling menggantikan atau bahkan menjadi rekan duet yang menakutkan bagi lawan AC Milan. Lalu bagaimanakah kisah awal Bang Suki ini bermain bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Mario Mandzukic lahir di Slavonski Brod, Kroasia pada 21 Mei 1986. Ada cerita sedih di mana kedua orang tuanya harus mengungsi ke Jerman di saat revolusi kemerdekaan Kroasia. Saat mengungsi, inilah Bang Suki mulai mengenal sepak bola dan bergabung ke Akademi Sepak Bola TSF Ditzingen yang terletak di dekat kota Stuttgart pada tahun 1992. Ketika Kroasia merdeka, keluarganya pun kembali dan Bang Suki pun memperkuat tim Marzonia yang merupakan klub asal tanah kelahirannya dari tahun 1996 hingga 2003. Di tahun berikutnya, ia pun memutuskan merantau ke ibu kota Kroasia, Zagreb, dan memperkuat 2 klub elit Kroasia yakni NK Zagreb pada tahun 2004 dan Dinamo Zagreb pada tahun 2007. Saat musim 2008-2009 ia menjadi top skor Liga Kroasia bersama Dinamo Zagreb sehingga ia pun mulai dilirik klub-klub top Eropa.
Pada tahun 2010, seakan mengenang masa pengungsiannya dulu, Bang Suki pun memilih Jerman sebagai tempat perantauannya dan memilih Wolfsburg sebagai klub luar negeri pertamanya. Pada musim 2010-2011, ia telah mampu bermain secara reguler walaupun lebih sering main sebagai pemain pengganti. Ia saat itu lebih sering bermain sebagai penyerang sayap, dan Wolfsburg memiliki target man yang bernama Edin Dzeko. Wow, ternyata mereka akhirnya ketemu lagi ya saat Milan bertemu Roma nanti. Ketika Dzeko pindah, barulah Bang Suki ditempatkan sebagai target man dan disinilah penampilannya semakin meningkat. Oh ya, saat itu Simon Kjær juga bermain di klub ini ya bro dan sis. Jadi Bang Suki bisa reunian nih sama Simon Kjær dan juga Ante Rebic yang sama-sama pernah memperkuat timnas Kroasia. Selama memperkuat Wolfsburg, Bang Suki mencetak 20 gol dari 56 kali penampilan. Penampilan cemerlangnya ini membuat klub mega top Jerman Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya. Bergabung bersama klub yang berjuluk The Hollywood menjadi awal kejayaan Bang Suki sebagai pesepak bola profesional. Di musim pertamanya, ia mampu mempersembahkan treble winners dengan merebut gelar Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champion. Ia lalu menjadi orang pertama Kroasia yang mencetak gol di babak Grand Final Liga Champion. Di musim selanjutnya, penampilannya sedikit menurun dan dia dianggap tidak cocok dengan skema pemain yang diterapkan pelatih baru Bayern Munchen, Pep Guardiola. Secara total, ia tampil dalam 88 laga dan bisa mencetak 48 gol selama memperkuat Bayern Munchen. Ia pun lalu memilih untuk hengkang ke klub La Liga, Atletico Madrid pada musim 2014-2015. Di klub ini ia dikontrak selama 4 tahun dan mengenakan nomor punggung 9. Jadi, ia terinspirasi dengan kejayaannya di Munchen saat ia juga mengenakan nomor punggung 9. Artinya, pemain ini adalah pemain nomor 9 tulen dan kita tidak perlu takut dengan kutukan nomor 9 yang katanya ada di AC Milan. Pemain ini beda kan bro sis, dia memang asli yang sangat layak menyandang nomor punggung keramat ini. Selama memperkuat Atletico Madrid, Bang Suki tetap tampil cemerlang dan mampu mengoleksi 20 gol dalam 43 penampilan. Kemudian Bang Suki lalu bergabung ke Juventus pada musim 2015-2016 dengan transfer sebesar 19 juta euro. Dalam 3 musim pertamanya bersama Juve, ia mampu mempersembahkan double winners, yakni Scudetto Serie A dan Coppa Italia. Di musim 2016-2017, ia kerap dimainkan oleh pelatih Juve saat itu, Massimiliano Allegri, sebagai penyerang sayap kiri. Walaupun torehan golnya menurun, tetapi ia tetap dipuji karena kecepatan dan kekuatan lari serta kerja kerasnya dalam membantu sisi pertahanan Juve saat itu. Saat membela Juve di babak Grand Final Liga Champions 2017 melawan Real Madrid, golnya ke gawang Keylor Navas benar-benar indah. Tak ayal, golnya ini meraih penghargaan UEFA Goal of the Season Award. Nah, ketemu lagi satu kesamaan Bang Suki dengan Lord Ibra. Sama-sama mampu mencetak gol dengan cara yang indah dan tidak biasa. Awal penurunan karir Bang Suki terjadi ketika Juventus dilatih oleh Maurizio Sarri. Ia tidak masuk dalam rencana pelatih dan namanya justru dikeluarkan dari skuad Juventus yang berpartisipasi di Liga Champions. Bersama Juventus, Bang Suki total bermain sebanyak 162 kali dengan menyumbang 44 gol serta mempersembahkan 4 Scudetto dan 3 trofi Coppa Italia. Ia pun akhirnya setuju untuk melanjutkan karirnya di Liga Qatar dan bergabung dengan klub Al Duhail pada 29 Desember 2019. Setelah tampil 10 kali dan mencetak 2 gol, ia pun memutuskan untuk membatalkan kontraknya akibat perselisihan dengan klub yang akan memotong gaji pemainnya hingga 40% di masa pandemik. Di level timnas, Bang Suki bisa dikatakan sebagai bintang timnas senior Kroasia. Debutnya telah dimulai pada November 2007 saat Kroasia dilatih oleh Slaven Bilic. Ia selalu menjadi pemain inti timnas Kroasia di 4 event akbar sepak bola yakni Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016, dan terakhir World Cup 2018. Di event terakhir ini, ia bahkan mampu membawa Kroasia sebagai runner-up World Cup 2018. Total, ia mencatatkan cap sebanyak 89 kali penampilan dengan torehan 33 gol. Ia juga sempat mendapatkan penghargaan pemain sepak bola terbaik Kroasia pada tahun 2012 dan 2013. Oke bro and sis, sekarang kita ulas gaya mainnya dan mengapa ia sangat cocok dengan skuad Milan saat ini.
Sebagai pemain depan, Bang Suki pasti bermain di berbagai posisi. Selain bisa dimainkan sebagai target man, ia juga dapat ditempatkan sebagai winger kiri. Bahkan sempat ada istilah khusus untuk peran yang dijalani Bang Suki saat membela Bayern Munchen dan Juventus, yakni wide target man. Dengan skema 4-2-3-1 yang dikembangkan oleh pelatih Stefano Pioli, Bang Suki tentu bisa pula ditempatkan sebagai penyerang sayap kiri mendampingi Lord Ibra. Jika nanti Ante Rebic yang turun di sayap kanan, maka sisi depan Milan akan ditempati oleh para raksasa. Ya, karena si Rebic ini juga nggak kalah tinggi dan besar seperti Bang Suki dan Lord Ibra. Bang Suki terkenal karena kemampuan dan ketahanan fisiknya. Ia adalah tipikal penyerang yang tak segan-segan mau membantu pertahanan. Tentu ini ditunjang dengan ketahanan fisiknya tadi. Felix Magath, pelatihnya dulu di Wolfsburg, mengatakan bahwa Suki was so fit that I think he could play two back games without stopping even for a minute. Para supporter Juventus menjuluki pemain ini juga sebagai The Warrior karena kengototannya dalam merebut dan mempertahankan bola yang dikuasainya. Kemudian beberapa media menjuluki Bang Suki sebagai big game player karena ia kerap mencetak gol penting di partai-partai besar yang menentukan baik di level klub dan timnas. Hal ini mungkin melihat gol-golnya di 2 Grand Final Liga Champions dan semifinal Piala Dunia 2018. Kemampuannya sebagai seorang target man juga menakutkan. Ia tidak hanya memiliki 2 kaki yang sama tajamnya, tetapi memiliki sundulan kepala yang mematikan. Hal ini akan memudahkan kerja Theo Hernandez dan Davide Calabria dalam melepaskan umpan-umpan lambung di depan gawang. Apabila Milan dalam situasi tertinggal dan lawan menerapkan strategi parkir bus, ia pun bisa dimainkan sebagai duet Lord Ibra. Dalam situasi pragmatis, umpan-umpan lambung akan dapat dimaksimalkan dengan hadirnya The Twins Monster di muka gawang lawan. Oh ya, satu keunggulan lainnya, ia pun sudah sering bermain dengan Simon Kjær dan juga Ante Rebic sehingga proses adaptasinya di Milan bisa berlangsung cepat. Walaupun memiliki sejumlah keunggulan, fakta bahwa ia tidak bermain selama 10 bulan harus menjadi catatan. Milan ibarat sedang berlari dalam kecepatan yang sangat tinggi dan Bang Suki harus segera menyesuaikan ritme dan kebugaran fisiknya agar dapat langsung berkontribusi. Ia pun hanya punya waktu 6 bulan untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemain dengan reputasi juara. Selain itu, ia harus mampu memikul beban sebagai penyerang dengan kualitas nomor punggung 9. Hal ini penting mengingat setelah Filippo Inzaghi tidak ada lagi pemain Milan bernomor punggung 9 yang mampu berkontribusi maksimal. Tetapi aku pribadi yakin bahwa Bang Suki akan mampu memikul beban ini, apalagi kalau kita lihat dia memang sudah sering menggunakan nomor punggung ini di klub-klub sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pemain-pemain seperti Torres, Piatek, Lapadula, dan Higuain, tentu Bang Suki memiliki reputasi yang lebih mentereng. Demikian ulasan singkatku tentang sosok monster baru AC Milan ini, brosis. Semoga bergabungnya Bang Suki benar-benar mampu menjadi tandem dan pelapis yang tidak kalah menakutkan dengan Lord Ibra. Semoga ia bisa langsung tune in dengan pemain Milan dan mampu menambah kekuatan tim secara umum. Jika kalian punya info lain soal pemain berpengalaman ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow Instagramku dan TikTokku juga di rosabola81, serta dapatkan berita-berita AC Milan lainnya dan bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di 2 akunku itu, dan selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan berita-beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.